Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bertemu kembali dengan Pak Hasan. Pembelajaran kita hari ini adalah pembahasan soal PTS 1, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 3 tahun 2021-2022. Yang kemarin kalian sudah kerjakan ya. Ini dia soalnya, Pak Hasan akan bahas secara singkat saja. Baik, langsung saja. Nomor 1 ini tentang sikap percaya diri. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad ya, jelas ini ya. 2, yakin akan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah pada diri sendiri dinamakan sifat. Nah ini dia, percaya diri. Yakin, percaya dengan kemampuannya sendiri. Tidak manja ya, tidak minder, itu namanya percaya diri. 3, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang percaya diri di sini ya. Tidak mungkin sombong ya, tidak juga minder. Nomor 4, seseorang yang tekun dan bersungguh-sungguh, maka keinginannya niscaya itu pasti akan dikabulkan Allah. 5, Andi kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Apa yang Andi sebaiknya lakukan? Ya, B ini ya, berusaha dan mengerjakan sendiri. Harus dicoba dulu, berusaha dulu. Mengerjakan sendiri, terutama kalau ujian ya, seperti ini ya. 6, contoh sikap percaya diri. Contohnya adalah ini, mengerjakan soal ujian dengan yakin, dengan keyakinan pada kemampuannya sendiri ya. Ya, B dan C adalah salah. Ini karena malu ya, malu. Orang yang percaya diri itu ya tidak malu-malu gitu ya. Nomor berikutnya 7, agar dapat mengerjakan tugas sendiri, kita harus, nah ini B, belajar, kemudian berlatih, dan berdoa. Nah ini ya, tidak mencontek ya. 8, tidak mencontek saat ulangan adalah ciri anak yang percaya diri, atau mungkin ada yang jawab jujur juga, nggak apa-apa. 9, sebutkan 2 sifat Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Nah, ini berkaitan dengan percaya diri ya, kita tulis percaya diri dan jujur dan percaya diri gitu ya. Atau yang lain juga boleh, misalnya sopan ya, kemudian rendah hati, itu juga boleh. Apa yang dimaksud dengan percaya diri? Nomor 10, percaya diri adalah yakin dengan kemampuan diri sendiri. Sudah seperti nomor 2 tadi ya. Kemudian ini ada materi tentang An-Nasr, surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan dari Allah. 12, surah An-Nasr dalam Al-Quran terdapat pada juz 30 atau juz amma. 13, turunnya, ini kurang N1 ya. Surah An-Nasr berkaitan dengan peristiwa Fathul Makkah. Harusnya bukan Fathul ya, tapi Fathu, tidak usah pakai L. Fathul Makkah itu adalah penaklukan kota Mekah oleh Nabi Muhammad. Karena pada waktu itu kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir, kemudian dapat dikuasai oleh Nabi Muhammad. Itu ya. Kemudian nomor 14, ini melanjutkan ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Harus ada hanya ini ya. 15, lafal yadkhuluna pada ayat kedua surah An-Nasr artinya masuk. Yadkhuluna, masuk fi dinillah, dalam agama Allah itu ya. 16, kaum yang masuk Islam secara berbondong-bondong adalah kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini yang menghuni ya, yang tinggal di Mekah. Kaum itu ya, suku lah ya. Bangsa juga hampir seperti itulah. 17, zat yang bisa memberi pertolongan kepada semua makhluk hanyalah Allah ya, tidak mungkin guru, tidak mungkin orang tua, tapi Allah. 19, wal fath artinya dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, kemenangan. 19, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan
apabila kita selalu berdoa dan berusaha. Tapi ya berusaha juga dan berdoa juga. Nggak boleh hanya berdoa tok, nggak boleh berusaha tok ya. Harus dua-duanya. 20 peristiwa penaklukan kota Mekah disebut Fathu Makkah. Ya, tadi sudah Pak Hasan jelaskan ya. 21, tuliskan isi kandungan surah An-Nasr ayat ketiga. Nah, di sini Pak Hasan sudah beberapa kali menjelaskan kalau ada soal isi kandungan itu bukan menulis suratnya, menulis ayatnya ya. Tapi isinya apa, pembelajarannya apa di dalam ayat itu ya. Ya di sini apa? Kalau An-Nasr ayat ketiga, kita diperintahkan untuk bertasbih, mengucap subhanallah, memuji ya, mengucap alhamdulillah dan memohon ampun kepada Allah dengan mengucap astagfirullah. Nah ini bukan menulis ayatnya lagi atau menulis artinya tok gitu ya. Tapi inilah kandungannya. Ada perintah dari Allah agar kita bertasbih, memuji dan memohon ampun. 22 dalam surah Al-Ikhlas ayat yang menerangkan bahwa Allah SWT Maha Esa adalah ayat ke-1 ya. Qul huwallahu ahad. Nah, ahad itulah yang artinya Esa. 23 di dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua dijelaskan bahwa Allah tempat bergantung, maksudnya Allah itu dibutuhkan oleh semua makhluknya. 24 orang yang beriman kepada Allah disebut mukmin. Ya, kalau musyrik itu orang yang menyekutukan Allah, menyembah Allah tapi juga menyembah Tuhan yang lain, itu namanya musyrik. Kalau muslim itu orang yang beragama Islam ya, muslim. Kemudian 25 mempercayai ramalan nasib, hukumnya ya ini haram ya. Ramalan nasib itu misalnya seperti oh kamu besok akan jadi apa begitu ya, berdasarkan dengan kelakuan sehari-hari, berdasarkan dengan hari lahir, tanggal lahir ya, weton dan seterusnya, nanti bisa jadi ini, bisa jadi ini. Nah, itu ramalan. Nasib ya harus kita perjuangkan ya, tidak hanya dengan ramalan saja. 26 makna memiliki Asmaul Husna Al-Wahid yang berarti Al-Wahid ini sama dengan Al-Ahad ya, tapi ada perbedaan sedikit sebenarnya. Ya hampir sama. Allah Maha Esa. Wahid kan satu ya. 27 kewajiban kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah ya, sholat, puasa, ngaji, gitu, beribadah ya. 28 di bawah ini pernyataan yang tepat tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Esa adalah ya, Allah tidak beranak, tidak punya anak, dan tidak pula diperanakan, tidak punya bapak, tidak punya ibu. 29 beribadah kepada selain Allah disebut kafir. Ya, menyembah Tuhan selain Allah kafir ya. 30 walam yakullahu kufuwan ahad. Artinya pasang terus ini ya. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Setara dengan Allah maksudnya. Setara itu ya sama, mirip gitu, enggak ada ya. 31 bagaimana cara meyakini bahwa Allah Maha Esa? Caranya adalah dengan menyembah hanya kepada Allah, memohon juga hanya kepada Allah. 32 banyaknya, jumlahnya Asmaul Husna ada 99. 33 apa yang dimaksud Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Ya, ini jumlahnya 99. Ini nama Allah itu banyak ya, tidak hanya Allah tapi punya nama-nama lain yang baik-baik gitu. 34 orang yang meyakini Asmaul Husna Al-Wahhab selalu yakin bahwa Allah pasti akan memberinya rezeki. Ya, Allah pasti memberi rezeki pada semua makhluknya. Semuanya ya. Tidak cuma manusia, tapi hewan juga, tumbuhan juga. 35 mengimani Asmaul Husna merupakan bentuk keimanan terhadap Allah. Asmaul Husna kan milik Allah. 36 Allah mampu mendengar bisikan suara semut yang paling kecil sekalipun, sebab Allah memiliki nama lain yaitu As-Sami'. Allah Maha mendengar segala suara.
Kalau Al-Wahhab kan maha memberi karunia, kalau Al-Alim itu maha mengetahui. 37. Berperilaku terpuji dan beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari adalah perilaku meneladani ya, dari Al-Asma'ul Husna, Al-Alim, maha mengetahui. Karena apa? Segala yang kita lakukan, yang kita ucapkan, pasti Allah tahu, maka kita harus berperilaku terpuji ya, beramal soleh. Agar Allah itu juga tahu bahwa kita itu orang yang baik gitu ya. Kalau kita berbuat jahat, Allah juga tahu, makanya kita bisa berdosa. Kemudian yang terakhir ya, di bawah ini yang merupakan cara meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab adalah ini C, ikhlas memberi orang lain, memberi apa ya, sedekah lah ya, tanpa mengharap pujian, jadi ikhlas ya, maupun imbalan. 39. Karunia dan nikmat yang Allah berikan wajib kita terima ya, kita syukuri ya, kita terima dengan ikhlas, kita bersyukur gitu ya. Tidak malah bersedih atau malah menolaknya gitu ya. 40. Bagaimana sikap kita jika mendapat kegembiraan, kebahagiaan, nikmat dari Allah? Sikap kita adalah bersyukur, mengucap alhamdulillah ya. Meningkatkan ibadah kita itu juga baik. Itu ya. Nah, sampai di sini ya anak-anak, semoga membantu. Pasan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.